Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Putri Andam Dewi akan menjelaskan pengantar perpajakan materi pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Yang pertama ada pengertian. PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi, WPOP, adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Lalu selanjutnya ada pemotong PPh 21 atau 26. Antara lain, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, PT Taspen, PT Asabri. Lalu ada perusahaan dan bentuk usaha tetap, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan penyelenggara kegiatan. Lalu selanjutnya ada penerima PPh 21 atau 26 yang terdiri dari penerima penghasilan yang dipotong PPh 2126 antara lain pegawai tetap, tenaga lepas, distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan tenaga ahli. Lalu ada penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau 26 antara lain pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya ada subjek dan objek PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama subjek, antara lain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Lalu ada objek PPh pasal 21 atau 26, antara lain penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, dan iuran yang diterima. Selanjutnya bagaimana sih petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atau 26? PPh pasal 2126 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan setor, para subjek memotong PPh pasal 21 atau 26 tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. SPT masa PPh pasal 21 atau 26 tersebut wajib dilaporkan kepada KPP tempat subjek memotong PPh terdaftar NPWP. Paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terutangnya PPh pasal 21 atau 26. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan pelaporan, subjek pemotong PPh dapat dikenai sanksi administrasi denda sebesar 100.000 untuk setiap SPT masa PPh yang terlambat dilaporkan. Lalu, saat mulai digunakan, apabila PPh pasal 2126 yang terutang untuk masa pajak Desember 2013 dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2014 atau tanggal-tanggal sebelumnya, maka formulir SPT yang harus digunakan adalah formulir SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang lama. Namun, apabila PPh pasal 21 atau 26 yang terutang untuk masa pajak Desember 2013 dilaporkan setelah tanggal 20 Januari 2014, maka formulir SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang harus digunakan adalah formulir SPT masa PPh pasal 21 yang terbaru ini. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Agus John, pegawai pada perusahaan PT Harva, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 3 juta. PT Harva mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Harva menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji.
Sedangkan Agus John membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Harfa juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Harfa membayar iuran pensiun untuk Agus John ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Agus John membayar iuran pensiun sebesar 50.000 pada bulan Juli 2013. Agus John hanya menerima pembayaran berupa gaji. Lalu cara menghitungnya, kita taruh dulu gaji 3 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 15.000, premi jaminan kematian 9.000, lalu penghasilan brutonya tinggal dihitung aja menjadi 3.024.000. Lalu pengurangan biaya jabatan 5% dikali 3.024.000 menjadi 151.200, iuran pensiun 50.000, iuran jaminan hari tua 60.000, lalu tinggal ditambahin jadi 261.200. Dikurangin dari yang 3.024.000 dikurangi 261.200 menjadi 2.762.800. Jadi penghasilan setahunnya dikali 12 menjadi 33.153.600. PTKP-nya untuk WP sendiri 24.300.000, tambahan karena sudah menikah menjadi 2.025.000. Hasilnya menjadi 26.325.000. Penghasilan kena pajak setahunnya tinggal dikurangi aja menjadi 6.828.600. Kita bulatkan menjadi 6.828.000. PPh pasal 21 terutang 5 juta dikali 682.800 menjadi 341.400. Lalu PPh pasal 21 bulan Juli 341.400 dibagi 12. Jadi 28.450. Lalu ada perhitungan PPh pasal 21 pegawai harian. Jarwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2012 bekerja sebagai buruh harian PT Gubel. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 200.000. Hitunglah PPh 21. Caranya, hitung dulu upah seharinya 200.000, dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 200.000. Jadi penghasilan kena pajak seharinya 0, PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari 0. Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 2.025.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 2.025.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11, 200.000 dikali 11, 2.200.000. PTKP sebenarnya 11 juta kali 24.300.000 dibagi 360 menjadi 742.500.000, dikurangin aja, jadi penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 1.457.500. PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, 5% dikali 1.457.500 sama dengan 72.875. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10, 0. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11, 72.875. Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Jarwo sebesar 200.000 dikurangin 72.875 sama dengan 127.125. Misalkan Jarwo bekerja selama 12 hari. Maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah sehari 200.000, PTKP sehari untuk WP sendiri 24.300.000 dibagi 360 sama dengan 67.500. Tinggal dikurangin aja, jadi penghasilan kena pajaknya 132.500. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 132.500 sama dengan 6.625. Sehingga pada hari ke-12, Jarwo menerima upah bersih sebesar 200.000 dikurangin 6.625 sama dengan 193.375.000. Lalu PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotong PPh pasal 26 antara lain badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Tarif dan objek PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, 20% final dari perkiraan penghasilan neto, 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Lalu ada perhitungan PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Sahawana adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 12 bulan. Status kawin, punyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2003 sebesar 2.500.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah Rp8.500 per 1 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan, 2.500.000 US dollar kali Rp8.500, jadi Rp21.250.000. Penetapan tarifnya 20% dari Rp21.250.000 sama dengan Rp4.250.000. PPh pasal 26 atas gaji 2.500 US dollar sama dengan Rp4.250.000. Atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%. Baik, segitu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.